Mereka berdoa, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu berdoa seperti orang munafik yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat, supaya dilihat orang. No effort can be made by us, so we can be born again. Dan orang Farisi adalah mereka yang pertama-tama menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi standar dari bagaimana hidup menurut firman Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya undang kita pakai berdiri bersama-sama, saudara yang juga ada di rumah. Kita sama-sama angkat doa kita untuk Amerika, kita angkat tangan kita katakan sama-sama, Shalom Amerika, Shalom Amerika, Shalom Amerika. Bapa di dalam surga, pagi ini kami bawa bangsa dan negara Amerika kepadamu. Tuhan, Engkau yang menciptakan bangsa ini, dan kami percaya Engkau menciptakan bangsa ini dengan maksud dan rencana-Mu yang indah. Tuhan, setiap bangsa Engkau ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa biar hari ini Tuhan, rencana-Mu boleh Engkau kerjakan atas bangsa Amerika. Kerajaan-Mu boleh datang atas Amerika. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kalau negara ini saat ini mengalami, Tuhan, salah satu yang mengalami persoalan pandemi yang terbesar, dengan jumlah infeksi yang terbanyak untuk tiap-tiap hari. Tuhan, kami berdoa biar Kau memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan untuk bangsa ini. Mereka dalam ketakutan, mereka bahkan dalam keputusasaan Tuhan. Bukan hanya karena persoalan kesehatan, tetapi juga karena persoalan sosial, ekonomi, persoalan keluarga. Tuhan, dampak dari pandemi yang mencekam seluruh aspek kehidupan. Kami berdoa Tuhan, biar lewat ini semua, Tuhan, bangsa Amerika boleh berbalik kepadamu. Bangsa Amerika boleh mengenal pengharapan mereka satu-satunya di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah di Amerika, beri pada mereka hikmat untuk Tuhan mengatur negara untuk menangani pandemi ini. Tapi lebih daripada itu Tuhan, biar pemerintah di Amerika Tuhan adalah pemerintah yang takut akan Tuhan, sehingga rencana-Mu boleh terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di sana. Tuhan, generasi muda yang ada di Amerika, Tuhan, Kau bekerja dalam generasi ini, supaya mereka, Tuhan, juga boleh mengenal Engkau sejak masa muda mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Amerika, khususnya cabang-cabang gereja PIC, Tuhan, Engkau memberdayakan gereja ini, untuk Tuhan menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah bangsa Amerika. Juga berdoa untuk Azusa Prayer Tower yang ada di Los Angeles. Tuhan, kami berdoa biar rencana-Mu atas gedung ini dan atas pelayanan ini boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa sekali lagi, turunkan shalom atas bangsa Amerika. Dan biar Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan di atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa, Kau berkati firman-Mu buat kami semua, supaya hari ini kami boleh mendapatkan sekali lagi bagian yang terbaik dari kebenaran firman-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Saya ajak kita sama-sama membuka di dalam Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 dan 22. Kita akan baca beberapa ayat dari pasal yang ke-5 ini. Kita mulai dari ayat yang ke-21 dan 22. Saudara yang sudah ada Alkitab saudara, bisa lihat, kita akan baca. Demikian firman Tuhan, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa berkata jahil, harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Kita sekarang lihat ayat yang ke-27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita kemudian lihat ayat yang ke-33 dan 34. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita,
Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika ya, hendak kau katakan ya, jika tidak, kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kita baca tadi, ada ayat-ayat yang berpasangan. Dimulai dengan kalimat, engkau telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, saudara-saudara, dua kalimat ini isinya bertentangan, ya. Jadi contohnya salah satu, saudaraku, yang kedua. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi kalau engkau memandang perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Saudaraku, kelihatan ada perbedaan. Jadi terlihat, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus di sini sedang membawa satu pengajaran, satu prinsip yang baru, satu hal yang bahkan, saudara-saudaraku, berbeda dan sangat berbeda, secara radikal berbeda dengan apa yang orang-orang pada waktu itu sudah sering mendengar. Yaitu, saudaraku, di dalam Alkitab mereka, kitab mereka pada waktu itu adalah Perjanjian Lama. Jadi, saudara-saudara, terlihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengubah apa yang mereka sudah pelajari dari Perjanjian Lama. Dan banyak orang mengira bahwa Tuhan Yesus sedang membawa satu pengajaran baru kepada mereka. Dan saudara-saudara, mereka baru saja mendengar, sebelum saudaraku kalimat itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, ingat Matius pasal 5 adalah bagian dari khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit dimulai, saudaraku, dengan yang disebut ucapan bahagia. Ya, saudara bisa baca mulai ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara-saudara, sesuatu yang belum pernah orang-orang dengar. Karena bagaimana orang yang miskin bisa disebut berbahagia? Bagaimana orang yang berduka bisa disebut berbahagia? Bagaimana orang yang lapar dan haus bisa disebut berbahagia? Saudara-saudara, ada satu pengajaran yang radikal yang Tuhan Yesus sampaikan, saudaraku, dan membuat orang berpikir Tuhan Yesus sedang membawa satu pengajaran yang baru. Ini ada pewahyuan baru yang dibawa oleh nabi, oleh seorang rabi, seorang guru, saudaraku, yang namanya Yesus. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-7, di akhir daripada khotbah di bukit itu, di ayat yang ke-28 dan 29 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi, saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan pengajaran yang mereka sudah terima dari ahli-ahli Taurat. Dan saudaraku, bukan hanya itu, mereka melihat, saudara-saudara, bukan hanya pengajaran Tuhan Yesus, tapi kehidupan pribadi Tuhan Yesus sangat berbeda dengan kehidupan ahli-ahli Taurat, atau saudaraku, orang-orang Farisi yang saudaraku menjadi panutan atau tokoh-tokoh kepercayaan dan agama mereka pada waktu itu. Dan orang-orang mulai, saudaraku, waktu mendengar Tuhan Yesus berkata, kamu sudah mendengar, ya, kamu sudah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu, mereka mulai berpikir bahwa Tuhan Yesus berkata sekarang apa yang mereka percayai selama ini, yaitu hukum Taurat, kitab para nabi, saudaraku, yang kita sekarang sebut sebagai Perjanjian Lama, sudah suatu yang sudah kuno, suatu yang sudah tidak relevan lagi, dan sekarang aku datang membawa pengajaran yang baru, membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang firman Tuhan sudah katakan dalam Perjanjian Lama. Itu, saudara-saudara, yang ada di dalam pikiran orang-orang pada saat itu. Yesus datang membawa pengajaran baru, membawa
prinsip-prinsip yang baru, saudaraku, daripada Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, apakah memang Yesus melakukan demikian? Nah, di dalam ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-17, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Pasal 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus, saudaraku, segera memberikan satu pernyataan ya yang menganulir saudara-saudara apa yang dipikirkan oleh orang-orang pada saat itu, bahwa dia sedang datang membawa satu pengajaran baru atau satu pewahyuan baru. Dan Tuhan Yesus memakai kata meniadakan itu dari bahasa Inggris abolish, yang artinya saudaraku menghancurkan ya, seperti rumah saudaraku di demolish, atau membatalkan hukum Taurat, di kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan kalau Tuhan Yesus merefer kepada kitab Taurat dan kitab para nabi, saudaraku, tidak lain adalah tentang kitab perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka, walaupun apa yang kamu dengar daripadaku itu sesuatu yang kedengaran baru, tapi jangan kamu menyangka bahwa ini aku sedang membatalkan, aku sedang membuang perjanjian lama ya yang selama ini kamu sudah pelajari. Nah, saudara-saudara, bahkan di dalam ayat 18, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tuhan Yesus bahkan berkata bukan saja dia tidak ingin menghapus hukum Taurat itu, tetapi dia berkata hukum Taurat itu pasti akan digenapi. Tuhan Yesus justru menjunjung, saudaraku, hukum Taurat itu. Tuhan Yesus justru, saudaraku, menjunjung semua kebenaran di dalam perjanjian lama. Nah, jadi saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu, dia menegaskan bahwa itu bukan karena dia ingin mengganti kebenaran dari firman Tuhan yang pada waktu itu, saudara-saudara, sudah ada. Sekali lagi, yaitu kitab Taurat dan kitab para nabi yang kita sebut sebagai perjanjian lama. Tetapi, saudara-saudara, kalau demikian, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Karena Tuhan Yesus, saudara-saudara, waktu dia mengutip perjanjian lama, kalau dia, saudaraku, menunjuk kepada perjanjian lama, dia tidak akan pakai kata kamu telah mendengar, tetapi dia akan pakai kalimat ada tertulis. Contoh, saudara-saudara, waktu dia dicobai oleh iblis, saudara ingat ya, setelah dia dibaptis, dipakai padang gurun, 40 hari, saudaraku, dia berpuasa, dia dicoba iblis, dan iblis mencobai dia dengan pencobaan pertama. Jika engkau anak Allah, waktu Yesus sedang lapar, jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Apa jawab Tuhan Yesus? Dia berkata, ada tertulis. Nah, saudara-saudara, dia tidak berkata kepada iblis, kamu telah mendengar. Tidak. Tapi dia berkata, ada tertulis, inilah firman Allah. Manusia hidup bukan hanya roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian waktu pencobaan kedua, saudaraku, Tuhan Yesus dibawa naik ke atap bait Allah, lalu suruh menjatuhkan dirinya, saudaraku. Lagi-lagi, saudaraku, Tuhan Yesus menjawab dengan kalimat, ada tertulis. Berarti ini firman Allah berkata. Oke? Ini yang benar-benar tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, waktu dia ditawarkan kemuliaan dunia ini, dan iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, semuanya aku berikan kepadamu. Lagi-lagi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Nah, saudaraku, 3 kalimat ada tertulis ini saudara bisa mendapatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, tetapi waktu dia berkata, kamu telah mendengar, saudaraku, itu berbeda. Sebab di situ Tuhan Yesus tidak merujuk kepada apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab. Tetapi apa yang orang-orang pada saat itu dengar. Atau apa orang-orang saat itu diajarkan kepada mereka. Nah, siapa yang mengajarkan hal-hal itu kepada mereka? Tidak lain adalah ahli-ahli Taurat.
tidak lain adalah rabi-rabi yang mengajarkan kepada mereka apa yang menurut rabi-rabi itu firman, apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Matius, saudaraku, selalu ada dua kelompok, saudaraku, yang digandengkan. Yang satu disebut orang Farisi, yang satu disebut ahli Taurat. Ya, selalu seperti itu. Ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Dan dua kelompok orang ini, saudaraku, adalah dua kelompok yang sangat-sangat istimewa, yang sangat-sangat terpandang di masyarakat orang Yahudi. Khususnya di dalam hidup keagamaan mereka. Ahli Taurat dipandang sebagai orang yang paling mengerti Alkitab, di dalam paling mengerti, saudaraku, seluruh kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat dan kitab para nabi, dan mereka yang menafsirkan dan mereka yang menunjukkan aplikasi daripada firman Tuhan itu di dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Dan orang Farisi adalah mereka yang, saudaraku, yang pertama-tama menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi standar dari bagaimana hidup menurut firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, yang Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar, itu artinya adalah kamu telah mendengar dari ahli Taurat dan dari orang Farisi. Dengan kata lain, yang kamu dengar itu adalah sesuatu yang berasal dari tradisi turun-temurun. Aku tidak berkata bahwa itu adalah firman Tuhan. Aku berkata itu yang kamu dengar. Nah, saudara sudah mengerti? Dan saudara, sebelum saya lanjutkan, saudaraku, mengapa hal ini penting sekali? Tuhan Yesus berkata bahwa waktu dia berkata, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu, dia, saudaraku, sedang melakukan satu hal, yaitu apa? Dia bukan membawa firman yang baru, dia bukan, saudara-saudara, membawa kebenaran yang baru, tetapi, saudaraku, dia sedang mengoreksi, ya, dia sedang meluruskan apa yang selama ini diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan kata, tetapi aku berkata kepadamu, itu menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahkan sesuatu yang berlawan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang mengoreksi pengajaran-pengajaran yang berasal dari tradisi verbal secara turun-temurun yang sudah berlangsung saudara-saudara beberapa generasi di kalangan orang Yahudi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudara-saudara, saya waktu melihat ini, saya merefleksi di dalam diri saya. Karena kita semua ini, saudara-saudara, pengertian kita sebagai orang Kristen akan firman Tuhan, banyak sekali dipengaruhi dengan apa yang kita dengar daripada orang lain. Suatu yang sudah menjadi tradisi, yang kita percaya, oh ya memang artinya seperti itu. Ya, saya juga mengalami, saya cerita ini dari pengalaman pribadi saya. Oke? Dari kecil, saudaraku, saya pergi ke sekolah minggu, kemudian saya pergi ke kebaktian pemuda, sampai kebaktian umum, saudaraku, saya dengar banyak sekali pengajaran, banyak sekali khotbah, saudara-saudara, dari berbagai orang, mulai dari guru sekolah minggu, dari pengkhotbah, dari gembala, saudaraku, dan di banyak orang lain. Nah, ada beberapa hal yang saya sudah anggap itu sebagai kebenaran. Ya, mulai saya berikan berdasarkan contoh. Nomor satu, saya dari kecil, saudaraku, saya percaya bahwa Kain itu tahu bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan dan persembahannya Habil diterima. Kenapa? Karena persembahan Habil asapnya lurus dan persembahannya dia menceng. Ya, saya percaya itu, oke? Saya pegang itu. Oh, ya seperti itu. Kemudian, saudaraku, yang kedua, apalagi Yunus, dia disuruh oleh Tuhan ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsus. Kenapa? Karena dia takut kepada orang Niniwe, karena orang Niniwe itu kejam. Oke? Yang berikutnya lagi, saudara-saudara, apalagi? Belajar tentang perumpamaan tentang gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh di Matius pasal 25. Dan saudaraku, dikatakan gadis yang bijaksana itu membawa persediaan minyak. Dan saudaraku, arti minyak itu adalah Roh Kudus. Oke? Itu yang saya pelajari. Saudaraku, itu yang saya dengar. Berikutnya lagi apa, saudaraku? Bicara tentang kelahiran baru, ya. Oke?
Saudara-saudara, kita semua harus mengalami kelahiran baru. Dan bagaimana caranya kita mengalami kelahiran baru? Kita harus percaya kepada Yesus dan dibaptis, maka kita akan mengalami kelahiran baru. Kalau saudara mau lahir baru, saudara terima Yesus dan saudara memberi diri saudara dibaptis. Kemudian saudara-saudara, apa lagi? Satu lagi, ya. Kita harus menjaga keselamatan kita dengan baik-baik. Ya, saudaraku, diambil dari ayat Filipi pasal 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudaraku. Dari kerjakan keselamatanmu dan gentar, dirubah, saudaraku, jadi menjaga keselamatanmu, ya. Jaga keselamatanmu. Dan saudara-saudara, itu yang saya pelajari dan itu saya terima, saudaraku. Dan memang saya mulai harus belajar daripada orang lain. Nah, waktu, saudaraku, oleh kemurahan Tuhan buka pikiran saya mulai melihat sungguh-sungguh dalam Alkitab. Saya mulai melihat bahwa yang tadi disampaikan pada saudara ternyata tidak demikian. Alkitab tidak pernah berkata bahwa asap dari persembahannya Kain itu miring. Oke? Tidak pernah diceritakan di situ. Kemudian Yunus, dia lari ke Tarsis, dia tidak ke Niniwe, bukan karena dia takut kepada orang Niniwe, tapi karena dia tidak mau orang Niniwe itu bertobat. Dia ingin orang Niniwe itu dihukum oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara, waktu saya pelajari sungguh-sungguh, saya tahu bahwa minyak di dalam perumpamaan gadis bijaksana gadis bodoh itu tidak bisa dilambangkan dengan Roh Kudus. Ya, sebab saudaraku, saudara ingat gadis-gadis yang bodoh itu, ya, waktu mereka tidak punya minyak, mereka lari ke penjual minyak, saudara-saudara, dan mereka kembali, tapi mereka tidak bisa masuk, pintunya ditutup. Dari dalam rumah itu terdengar suara, aku tidak mengenal engkau. Nah, saudara, kalau minyak itu Roh Kudus, berarti gadis-gadis yang bodoh ini sudah dapat minyak, berarti sudah dapat Roh Kudus, tapi mereka tetap tidak bisa selamat, saudaraku. Saya berkata, does not make sense. Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara-saudara, dari situ saya tahu, that's not correct. Kemudian saudaraku, bagaimana kita bisa dilahirkan kembali? Kalau kita percaya Yesus, kalau kita dibaptis, saudaraku, dan tentu saudaraku bercakapan dengan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, ada berkata engkau dilahirkan dari Allah dan Roh, tapi kemudian saya tahu, saya belajar kembali dan saya tahu bahwa tidak ada yang kita bisa lakukan untuk kita bisa dilahirkan kembali. No effort can be made by us so we can be born again. Saudaraku, tidak ada bayi yang melakukan apapun untuk dia bisa lahir. Semua dilakukan oleh orang lain. Ibunya yang berjuang, ibunya yang bertarung dengan maut. Dan saya tahu, saudaraku, kalau saya mengalami kelahiran baru, bukan karena saya percaya kepada Yesus, bukan saya memberi diri dibaptis, tapi karena Yesus yang berjuang buat saya. Yesus yang membawa kelahiran baru itu lewat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bukan mengancam mereka bahwa mereka bisa kehilangan keselamatan, tetapi mendorong mereka untuk mengerjakan keselamatan itu, sehingga keselamatan itu menghasilkan buah-buah, menghasilkan sesuatu yang nyata di dalam kehidupan mereka, yang memuliakan Tuhan, perubahan hidup yang terjadi, saudaraku, itu yang namanya mengerjakan keselamatan. Dan saudara-saudara, waktu saya mulai mengerti ini, saya merasa saya mendapat kebenaran yang baru. Tetapi sebenarnya tidak. Kebenaran itu sudah ada dari sejak Alkitab ini ditulis. Hanya saja, waktu itu saya dari tradisi itu saya mendengar yang salah. Dan puji Tuhan, saudaraku, sekarang saya mengerti yang benar. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus dia berkata, aku tidak merubah makna daripada perjanjian lama. Aku tidak merubah isi daripada apa yang Allah sudah firmankan. Tetapi aku beritahu kepadamu bahwa yang kamu dengar dari ahli Taurat orang Farisi itu, dari tradisi yang kamu dengar itu salah dan aku harus mengoreksi itu. Nah, saudara-saudara, kalau saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau kita membaca Alkitab, saudara membaca Alkitab, kita harus fokus mencari kebenaran. Jangan, saudaraku, saudara baca hanya pokoknya saya ingin sesuatu yang baru. Dapat sesuatu yang baru boleh, itu baik, tetapi yang baru itu harus benar.
Dan kalau saya mendapatkan kebenaran itu, saudara pegang itu, sebab itu yang akan membawa saudaraku ke dalam kehidupan yang kekal. Sebab itulah firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat mengapa Yesus mengoreksi pengajaran daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu bukan orang yang picky, yang pokoknya salah sedikit koreksi, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dot on the I and cross on the T. Ya, salah sedikit saja di pick up. No. Kalau Tuhan Yesus mengoreksi, itu sebab ada hal yang fundamental, ada hal yang esensial yang dia harus koreksi, sebab itu berhubungan dengan kehidupan kita, bahkan kehidupan yang kekal. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus mengoreksi pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat, itu berarti pengajaran mereka benar-benar salah, dan bukan hanya salah, tetapi berbahaya. Not only wrong, but damaging. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Waspada, hati-hati. Saudara-saudara, kalau kita disuruh berhati-hati, suruh waspada, berarti ada satu bahaya. Dan kemudian ayat 12, dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ragi Farisi dan ragi Yahudi, itu adalah ajaran, pengajaran. Oke? Nah, saya, saudara-saudara, ingin tunjukkan pada saudara beberapa hal, apa yang berbahaya, apa yang bukan hanya salah, tapi berbahaya daripada pengajaran orang Farisi pada saat itu, yang didengar oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga Tuhan Yesus harus mengoreksi dengan tegas. Yang pertama, saudaraku, pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu, ya, yang tulis mengatakan you have heard, engkau telah mendengar, engkau telah diajar. Nomor satu adalah pengajaran yang sangat berfokus kepada hal yang eksternal. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengoreksi pengajaran itu dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Tuhan Yesus berkata begini, janganlah engkau melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi saudara-saudara, yang ditekankan adalah penampilan, ya. Saudara-saudara, di sekolah ada istilah saudaraku show and tell, saudaraku. Maka ini, saudaraku, ini ya, orang Farisi ini, saudaraku, adalah orang yang suka show and tell. Yang mereka tunjukkan adalah semua yang mereka lakukan, semua saudara-saudara penampilan agamawi mereka, mereka lakukan di depan orang, ya, persembahan mereka kasih, saudaraku, supaya orang lain semua tahu. Kemudian ayat yang kelima, saudara-saudara, waktu mereka berdoa, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu berdoa seperti orang munafik yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat, supaya dilihat orang. Ayat 16, waktu engkau berpuasa, jangan engkau berpuasa, lalu tunjukkan bahwa engkau ini sedang berpuasa. Saudaraku, fokus mereka adalah eksternal dan fokus mereka adalah supaya mereka dilihat orang. Sebab apa? Sebab, saudaraku, kehidupan agama mereka tidak berfokus kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Yang mereka inginkan adalah pujian dari manusia. Yang mereka inginkan adalah reward daripada manusia. Saudaraku, sehingga mereka sebenarnya hati mereka bukan tertuju kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, di hadapan manusia, mereka semua kelihatan baik. Tetapi, saudaraku, seperti yang Tuhan katakan kepada Samuel, waktu dia pergi ke rumah Isa untuk memilih raja untuk menggantikan Saul, dia berkata kepada Samuel, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, kalau kita beribadah pagi ini, yang Tuhan lihat, bukan apa yang kita lakukan lebih dulu dengan tangan kita, bukan apa yang kita lakukan dengan mulut kita. Tuhan juga bukan lihat apa yang kita lakukan dengan persembahan kita. Yang Tuhan lihat nomor satu adalah hati kita. Dan saudaraku, orang Farisi berkata, yang mereka sangat menekankan apa yang di luar. Ayo, lakukan ini, lakukan itu, lakukan semua, saudaraku. Dan mereka cek, kalau belum dilakukan, saudaraku, harus lebih lagi, dan lain sebagainya.
Dan Tuhan Yesus berkata, semua itu engkau lakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Itu sebabnya, saudaraku, segala sesuatu yang berfokus pada hal yang di luar, hanya akan menimbulkan satu akibat, yaitu apa? Kemunafikan. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 23, ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata begini, semua pekerjaan yang mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat, mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Dan Tuhan Yesus memberikan, saudaraku, ucapan celaka kepada orang Farisi ini, saudaraku, di ayat 25 sampai 28. Dia berkata begini, celakalah engkau, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Lihat, saudaraku, selalu gandengannya ahli Taurat, orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, cawan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26. Saudara, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka luarnya juga akan bersih. Ayat 27, saudara. Celakalah kamu ahli Taurat orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya kelihatan bersih, dalamnya penuh dengan tulang belulang. Saudaraku, itu semua adalah akibat kehidupan yang cuman yang menekankan apa yang dilihat orang, apa yang di luar. Nah, kalau saudara kembali pada apa yang Tuhan sampaikan tadi, kamu telah mendengar, tapi aku berkata kepadamu. Saudara, maka saudara bisa ketemu ada dua hal. Nomor satu, soal perzinahan. Tuhan berkata, kamu telah mendengar, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, tanganmu belum berbuat apa-apa, kakimu belum melangkah apa-apa, tubuhmu belum bergerak, tapi hatimu, pikiranmu sudah menginginkan perempuan lain, maka engkau sudah berzina. Saudaraku, bukan soal eksternal, eksternalmu kelihatan baik, suci, tapi internalmu sudah berdosa. Oke? Saudara, engkau belum membunuh, tapi hatimu sudah membenci. Engkau sudah sama dengan membunuh. Saudaraku, Tuhan membawa semua. Tuhan membawa ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak di luar, tapi dimulai dari hati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pengajaran Farisi itu adalah pengajaran yang parsial dan reversal. Pengajaran yang separuh dan bahkan dibalik. Ya, dibalik. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, di Matius pasal 23, ya, tadi kita sudah baca berapa ayat, kita baca lagi. Dia berkata begini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Lagi-lagi ya, ahli Taurat orang Farisi. Oke. Hai kamu orang munafik, sebab perpuluhan, selasi, ada manis dan jintan, sudah tahu itu apa? Itu bumbu dapur. Kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Sudah lihat? Ternyata orang Farisi dan ahli Taurat, mereka percaya, mereka memegang, saudaraku, hukum Taurat yang menyuruh mereka memberikan perpuluhan. Mereka lakukan itu, bahkan sampai bumbu dapur pun, saudaraku, diberikan perpuluhan. Tetapi bagian hukum Taurat yang lain, bahkan yang lebih penting, keadilan, kesetiaan, belas kasihan, mereka tinggalkan. Itu namanya parsial. Mereka pilih apa yang mereka mau lakukan, dan mereka tinggalkan apa yang mereka tidak melakukan. Pasti apa yang mereka pilih, itu yang mereka suka dan memberi keuntungan buat mereka. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Mereka membalik, yang lebih penting, saudaraku, diabaikan, yang kurang penting malah diperhatikan dan ditekankan. Saudara-saudara, Tuhan berkata yang lebih penting itu belas kasihan, kesetiaan, keadilan, itu jauh lebih penting daripada perpuluhan bumbu dapur. Tetapi saudaraku, pengajaran mereka membalik semua, saudaraku, yang dalam bahasa Inggris kalau yang major jadi minor, yang minor jadi major. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, pengajaran orang Farisi dan Taurat itu adalah pengajaran yang additional, menambahkan, dan extra scriptural. Mereka menambahkan daripada firman Tuhan, bahkan mereka mengganti firman Tuhan dengan firman mereka sendiri. Di Matius pasal yang ke-15, saudara, ayat yang ketiga, Tuhan berkata kepada orang Farisi,
Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kamu mengganti perintah Allah dengan tradisimu, dengan kebiasaan yang kamu lakukan sendiri. Ayat yang ke-6 Tuhan Yesus ulangi sekali lagi, saudaraku. Matius pasal 15 yang ke-6. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Firman Allah kamu buang dan kamu ganti dengan adat istiadatmu sendiri. Dan saudara-saudara, inilah satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan, yang kita pikir saudaraku itu kebenaran, itu adalah hasil pikiran kita sendiri. Bukan apa yang benar-benar Alkitab ini tuliskan yang adalah menjadi firman Allah sendiri. Nah, kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 43, ya, Matius 5 ayat 43, Tuhan berkata begini, kamu telah mendengar, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Saudara-saudara, kasihlah sama manusia, itu memang ada di perjanjian lama. Itu ada di kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-18. Oke? Tetapi bencilah musuhmu itu tidak ada. Di dalam saudaraku perjanjian lama Tuhan tidak pernah memerintahkan bencilah musuhmu. Jadi itu adalah tambahan, itu adalah saudaraku saudaraku ya, tambahan yang mereka buat sendiri, saudaraku mereka menambahkan sendiri kepada apa yang ada tertulis di dalam firman Allah. Dan yang mereka tambahkan, kata bencilah musuhmu, itu bukan hanya tambahan, hanya mereka nambahi firman Tuhan, tapi mereka menambahkan sesuatu yang berlawanan dengan hati Tuhan. Sebab apa hati Tuhan, saudaraku? Bukan membenci musuh. Tetapi Tuhan berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah sama manusia dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Jadi saudara-saudara, tambahan-tambahan yang diberikan ini justru saudaraku menyesatkan orang dan saudaraku membawa orang justru menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam Matius pasal 15 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, dia mengutip nubuatan Nabi Yesaya, mereka berkata, percuma orang-orang ini beribadah kepadaku, karena yang mereka lakukan, ibadah mereka bukan beribadah menurut firman Tuhan, tapi menurut ajaran manusia. Mereka ciptakan sendiri, saudaraku, model-model ibadah ya, yang sudah tidak lagi menurut firman Tuhan, tapi menurut apa yang mereka pikir bagus, menarik, relevan, dan saudaraku, segala sesuatu yang lain, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir, pengajaran orang Farisi dari Taurat adalah pengajaran yang berfokus kepada usaha kita, yang mengandalkan kekuatan kita dan akhirnya membawa kepada kesombongan. Saudara ingat cerita daripada Tuhan Yesus di Lukas pasal 18. Ayat 9-14 cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi ke bait Allah. Dan cerita ini Tuhan disampaikan sebab dia tahu ada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dan siapa itu, saudaraku? Adalah orang Farisi. Karena mereka merasa mereka sudah melakukan semua usaha dan semua, saudaraku, ritual-ritual agama mereka, maka mereka berkata, saya ini benar. Dan saya lebih benar daripada orang lain, orang lain semua itu lebih rendah daripada saya. Itu sebabnya, waktu orang Farisi itu dalam cerita Tuhan Yesus ke bait Allah, dia angkat tangannya berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, bahwa aku tidak seperti semua orang lain. Ya, ayat yang ke-10. Ya, saudaraku, aku tidak seperti semua orang lain. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu dan lain sebagainya. Dia mulai nunjukkan, saudaraku, segala sesuatu yang baik, saudaraku. Dia berkata, aku lebih baik daripada semua orang lain. Dan, saudaraku, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tidak seperti pemungut cukai itu. Bukan hanya aku lebih baik daripada orang lain, tapi pemungut cukai itu yang paling jelek daripada semua orang. Jadi saudara, itu adalah akibat daripada pengajaran yang berfokus kepada usaha kita dan kekuatan diri kita sendiri. Dan semua pengajaran ini, saudaraku,
Bukan hanya, kenapa Tuhan Yesus saudaraku mengoreksi sungguh-sungguh pengajaran ini? Bukan karena pengajaran ini bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi pengajaran ini membawa orang makin menjauh daripada kebenaran Allah yang membawa hidup yang kekal. Itu saudaraku yang Tuhan Yesus paling concern. Dia berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi di Matius pasal 23 ayat 13. Dia berkata begini. Matius 23, 13. Celakalah kamu ahli Taurat orang Farisi. Kamu orang munafik. Kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Kamu sendiri tidak masuk. Oke? Kamu sendiri tidak bisa masuk. Dan kamu menghalangi orang yang mau masuk. Dan saudara-saudara, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi waktu dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membuang perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama. Tapi aku datang untuk membuang semua pengajaran-pengajaran berasal daripada manusia. Yang menyelewengkan firman Allah. Yang menambahin firman Allah. Yang memutarbalikkan firman Allah. Yang mengubah fokus daripada firman Tuhan. Yang harusnya dimulai dengan hati yang beribadah, hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan. Yang dirubah sudah menjadi aktivitas-aktivitas eksternal. Dan yang mengubah hati manusia untuk fokus kepada usaha manusia dan kekuatan diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi ahli Taurat, kamu mesti belajar Alkitab lagi ya. Ya, waktu saudaraku dia datang ke rumah Matius, dan orang Farisi ahli Taurat di situ ngomel, kenapa gurumu, ngomel kepada murid-murid Tuhan Yesus, kenapa gurumu kok kumpul-kumpul dengan pemungut cukai? Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 9 ayat 13, pergi dan pelajarilah arti firman ini. Dia berkata kepada siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Hei, kamu belajar ya Alkitab lagi ya. Belajar yang sungguh-sungguh. Yang ku kehendaki. Kemudian Tuhan Yesus kutip. Berarti kan saudaraku, Tuhan Yesus kutip, pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dia mengutip dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan tentu, saudara-saudara, orang Farisi ahli Taurat tidak akan senang mendengar ini. Dan murid-muridnya sempat mengingatkan Tuhan Yesus di Matius pasal 15 ayat 12. Murid-muridnya mulai khawatir, guru, engkau mulai tadi ya, engkau ngoreksi terus ahli Taurat orang Farisi ini. Engkau tahu bahwa perkataanmu itu menjadi batu sandungan, bahasa Inggrisnya offense, menyinggung mereka. Dan Tuhan Yesus tahu, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk menyenangkan orang. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan kalau dia harus menyinggung perasaan kita, dia harus membuat kita tidak enak, dia akan lakukan itu supaya kita bertobat dan kita diselamatkan. Dan saudara, tentu orang Farisi marah sebab semua yang mereka ajarkan sekarang saudaraku dinyatakan salah, Tuhan Yesus dikoreksi oleh Tuhan Yesus, dan mereka kehilangan kontrol mereka karena mereka tidak bisa lagi ngontrol orang lain dengan pengajaran mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu mesti tahu, aku tidak ingin orang-orang tersesat. Dia berkata, saudaraku, orang Farisi, ahli Taurat itu, mereka itu menjadi panutan, mereka itu menjadi contoh. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus berkata, mereka itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Dua-dua bakal jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudara, dan Tuhan Yesus datang untuk mencelikkan mata yang buta. Haleluya. Dan saudara-saudara, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka disebut orang buta karena mereka dibutakan oleh kebenaran mereka sendiri. Mereka merasa diri mereka benar dan mereka, saudaraku, tidak sadar akan kebenaran Allah. Mereka merasa dirinya benar. Mereka merasa dirinya sudah top di hadapan Allah. Karena itu seperti tadi cerita Tuhan Yesus, orang Farisi berkata, aku tidak seperti orang lain. Padahal saudaraku, Tuhan Yesus berkata, yang kamu mengerti dari firman Allah semua itu salah dan kebenaranmu itu kebenaran yang salah sama sekali. Nah itu sebabnya di dalam Matius pasal 5 ayat 20, Tuhan Yesus berkata begini,
Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, nah hidup keagamaanmu itu bahasa Indonesianya salah, saudaraku, kurang tepat. Ya, yang lebih tepat adalah kebenaranmu, your righteousness. Jika kebenaranmu atau kesalehanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, ini satu statement yang bikin shock untuk orang banyak. Karena mereka berkata, ini orang yang paling hebat, ini orang yang paling tinggi standarnya. Ya, mereka justru berharap, orang banyak berharap, saudaraku, Tuhan Yesus berkata gini, kamu tidak perlu setinggi ahli Taurat atau orang Farisi itu. Oke, kamu biasa-biasa saja, kamu bisa masuk surga. Tapi Tuhan Yesus justru berkata kebalikannya. Kamu harus lebih tinggi daripada ahli Taurat orang Farisi itu. Kenapa? Saudaraku, karena kebenaran mereka adalah kebenaran manusia, dan kebenaran manusia tidak pernah mencapai kebenaran Allah. Jadi bagaimana, saudaraku, kehidupan kebenaran kita bisa melebihi kebenaran orang Farisi ahli Taurat yang berpuasa 2 kali seminggu, yang saudaraku beribadah, yang memberikan perpuluhan, saudaraku sampai bumbu dapur semua, saudaraku, yang berdoa dengan tekun dan semua, saudaraku, kewajiban agama mereka lakukan. Bagaimana kita bisa lebih benar daripada mereka? Nah, di dalam Galatia pasal yang kedua 16, Rasul Paulus memberikan firman Tuhan ini. Dia berkata gini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Orang Farisi mencoba mencari kebenaran mereka dengan melakukan hukum Taurat. Dan waktu mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat, apa yang mereka lakukan? Mereka memanipulasi hukum Taurat itu, mereka memanipulasi firman Allah menjadi sesuatu yang mereka sendiri merasa mereka bisa melakukan. Lalu mereka pakai itu sebagai standar dan mereka bebankan kepada orang lain. Di bagian akhir ayat ini dikatakan sekali lagi, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saudaraku, hukum Taurat adalah standar kekudusan Allah dan terlalu tinggi untuk saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mengenapi itu? Bagaimana kita melakukan itu? Rasul Paulus berkata, tidak ada seorang pun kita yang bisa mencapai standar kebenaran hukum Taurat. Waktu Tuhan Yesus berkata, kesalehanmu, kebenaranmu harus melebihi orang Farisi. Seberapa melebihi? Melebihi seberapa, saudaraku? Melebihi sedikit? Oh tidak. Melebihi kebenaran Farisi sampai mencapai kebenaran Allah sendiri. Siapa di antara kita yang bisa mencapai kebenaran Allah? Saudara-saudara percaya hanya orang yang suci yang bisa masuk surga? Ya, seberapa suci? Harus sesuci Allah. Hanya orang yang baik yang bisa masuk surga. Seberapa baik? Sebaik Allah sendiri. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, dia tidak bisa, saudaraku, berkumpul dengan dosa. Dan Tuhan berkata, kebenaranmu harus mencapai kebenaran Allah. Rasul Paulus berkata, tidak akan bisa. Itu sebabnya, saudaraku, di Galatia pasal 3, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Ini kalimat yang indah sekali. Dia berkata, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Ini, saudaraku, pengharapan kita. Sebab kita sendiri, dari diri kita sendiri, kita tidak bisa menggenapi hukum Taurat. Kita tidak bisa mencapai standar kebenaran Allah yang Allah sudah manifestasikan di dalam hukum Taurat. Dan bagaimana Tuhan Yesus menggenapi, saudaraku, hukum Taurat ini? Di dalam Lukas pasal 24 ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada 2 orang muridnya waktu berjalan di Emmaus. Dia menceritakan bahwa seluruh kitab suci, mulai kitab Musa dan kitab Nabi, ingat, saudaraku, seluruh kitab suci pada waktu itu adalah perjanjian lama, menunjuk kepada dia. Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Kemudian dia ulangi, sebelum dia naik ke surga di ayat 44, saudaraku. Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataan yang aku katakan kepadamu, ketika aku bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa semua harus digenapi yang tertulis tentang aku, dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kitab perjanjian lama adalah kitab yang menunjuk kepada Yesus, yang menantikan janji keselamatan di dalam Yesus. Itu yang pertama.
Yesus berkata, aku menggenapi kitab Taurat, kitab para nabi, akulah Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku. Dia menggenapi hukum Taurat. Dia menggenapi hukum Taurat kitab para nabi dengan dia melakukan atau menjalani kehidupan yang sempurna sesuai dengan standar hukum Taurat di dalam ketaatan kepada Allah. Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Perhatikan, taat secara sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa Yesus mati, saudaraku? Untuk apa Yesus yang sempurna mengikuti hukum Taurat? Dia mati. Saudaraku, Yesaya pasal 53 ayat 7 sampai 11. Ini saudaraku, kitab Nabi Yesaya ini dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia waktu dia pulang dari Yerusalem merayakan Paskah. Dan lewat firman Tuhan dia jadi percaya kepada Yesus. Dikatakan dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh depan orang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ke-8, sesudah penahanan penghukuman ia terambil. Dan sudah nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, artinya dia mengalami kematian. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat 11 kita lompat, ayat 11. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang tidak benar, yang gagal saudaraku memenuhi standar kebenaran hukum Taurat. Kita bukan hanya saudaraku, jangankan memenuhi standar Taurat, untuk mengikuti standar orang Farisi dan ahli Taurat kita, saudaraku, tidak akan sanggup. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, kita tidak sanggup memenuhi standar kebenaran Allah. Tetapi di dalam Yesus, maka kita mendapat kebenaran Allah. Saudaraku, di dalam ayat yang sering saya pakai, saudaraku, saudara bisa catat saja, 2 Korintus 5:21. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya di dalam dia kita menjadi kebenaran Allah. Kita dibenarkan dalam dia. Dan itu sebabnya Roma pasal 10 ayat ke-4 berkata Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran, righteousness, diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bukan karena bekerja, bukan karena berusaha, tapi karena percaya. Dan kebenaran yang diperoleh ini adalah kebenaran yang jauh lebih tinggi daripada kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab itu adalah kebenaran Allah sendiri. Haleluya. Saudara-saudara, kembali kepada cerita orang Farisi dan pemungut cukai di Lukas 18 itu. Waktu orang Farisi berkata, aku ini orang baik, aku ini orang hebat, aku ini orang benar. Pemungut cukai itu cuma menepuk dadanya, ayat 13. Dan menangis, dia berkata, Tuhan kasihani aku orang berdosa. Dan Tuhan berkata di dalam ayat 14, aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang dibenarkan, yang orang Farisi itu pulang di-reject. Kenapa, saudaraku? Karena dia datang dengan membawa kebenarannya sendiri. Dan Tuhan berkata, your righteousness is just like a filthy rag, seperti kain kotor. Dan pemungut cukai tidak datang membawa kebenaran. Dia datang meminta belas kasihan. Dan dia, saudaraku, dibenarkan. Perhatikan, pemungut cukai ini dibenarkan bukan karena dia benar. Dia berdosa, dia pemungut cukai. Tapi dia dibenarkan karena dia meminta belas kasihan. Dan dia beriman kepada belas kasihan daripada Tuhan. Itulah, saudaraku, kebenaran yang membawa kepada hidup yang kekal. Haleluya. Saya ingin tutup saudara dengan cerita. Tadi saudaraku kita cerita orang Farisi. Mereka mencoba membangun kebenaran mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka menolak Yesus. Mereka bahkan menyalibkan Yesus. Mereka menolak waktu Allah ingin menyelamatkan mereka dengan kebenaran daripada Kristus. Tetapi
Ada satu orang Farisi yang bukan hanya Farisi, tetapi Farisi benar. Farisi yang sungguh-sungguh. Orang itu namanya Paulus. Dan dia bersaksi di surat Filipi pasal yang ketiga. Bagian terakhir. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Kalau orang, berarti kan saudaraku, hal-hal lahiriah. Hal lahiriah apa? Hal-hal yang nampak di luar. Kalau ada orang lain berkata, aku yang nampak, yang eksternal itu lebih hebat, aku punya yang lebih hebat lagi. Apa? Disunat hari ke-8, dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini orang Farisi. Lihat saudaraku ya, orang Farisi itu kebenarannya, saudaraku, di masyarakat disebut kebenaran yang paling tinggi. Kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran, berarti kan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dahulu menjadi kebenaranku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya kau memperoleh Kristus, ayat 9, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ternyata ada satu orang Farisi yang tahu, yang percaya apa yang Yesus katakan. Kalau kebenaranmu tidak lebih daripada kebenaran orang Farisi, engkau tidak bisa masuk surga. Dan dia tahu kebenarannya tidak bisa membawa dia masuk surga. Dan dia ketemu dengan Yesus. Dan dia berkata, sekarang aku buang semua kebenaranku. Aku tidak akan membanggakan sedikit pun. Aku tidak pernah cerita tentang kebenaranku. Aku mau cerita tentang Yesus. Sekarang dia ketemu dengan kebenaran yang baru, yang memerdekakan, kebenaran yang menyelamatkan. Dan sejak saat itu, Paulus cuma hidup dengan satu tujuan. Dia ingin mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Sebabnya, saudaraku, dia berkata dalam ayat yang ke-12 sampai 14, bukan aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna. Bukan aku sudah mengenal Kristus, bukan aku sudah sempurna dalam Kristus, melainkan aku terus mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap lebih dulu oleh Kristus. Kalau aku sekarang ingin mengasihi Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi aku. Kalau aku ingin mengejar Yesus, karena Dia sudah mengejar dan mendapatkan aku lebih dulu. Kalau aku sekarang mencari terus Yesus, sebab Yesus sudah mencari dan menyelamatkan aku. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, itu tema kita tahun ini. Aku melupakan apa yang di belakangku, berlari-lari, mengejar. Dan saudaraku, ini satu yang kulakukan. Karena aku sudah mendapatkan kebenaran dalam Kristus, sekarang aku hanya hidup untuk Dia, untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan saudaraku, itu yang Paulus pegang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap dekade sekalipun kalau saudaraku boleh disebut. Dia tidak pernah merubah visinya. Dia tidak pernah merubah kerinduannya. Goalnya adalah mengenal Yesus dan menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, sudahkah saudara yakin akan keselamatan saudara hari ini? Sudahkah saudara sungguh-sungguh saudara memiliki hidup yang kekal? Kalau saudara yakin, apa yang menjadi keyakinan saudara?
Apakah karena saudara sudah melakukan banyak hal yang saudara rasa baik? Apakah karena saudara sudah merasa cukup baik untuk saudara bisa selamat? Ingat bahwa keselamatan, bahwa kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, bahwa kita bisa mendapatkan di kekal, hanya kalau kita memiliki kebenaran yang sesuai dengan standar kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Dan kebenaran Allah hanya bisa didapatkan waktu kita menerima kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Setiap kali kita datang kepada Allah, jangan datang seperti orang Farisi yang berkata, Lord, God, look how good I am. Tapi setiap kali kita datang, kita berkata, Lord, thank you for your grace. I'm a sinner, aku orang berdosa. Tapi terima kasih untuk kebenaran yang kau berikan kepadaku. Hari ini sebelum kita makan dan minum berjamuan kudus ini, saya berdoa, dan saudara berdoa, supaya saudara dijamah oleh Tuhan. Saudara mengalami seperti yang Paulus alami. Yang terus berjuang dengan kebenarannya, tetapi kemudian dia tahu bahwa kebenarannya itu semua tidak ada artinya. Itu semua seperti sampah. Hanya kebenaran Kristus yang bisa memberikan dia hidup yang kekal, keselamatan. Haleluya. Haleluya.